itu haknya dia ya untuk ngebela diri atau POV-nya dia. Cuma ada beberapa hal yang menurut aku sayangkan karena pembicaranya nggak sesuai fakta ya. Kayak dia menyalahkan aku tidak menjadi istri yang baik selama rumah tangga. Terus hampir almost 2 years dia bilang kan no sex, itu nggak bener gitu loh. Karena selama 2 tahun nggak 2 tahun juga. Tapi memang ada momen-momen di saat aku tidak melayani, ibaratnya gitu ya, melayani dengan baik. Karena apa? Aku punya alasan. Karena pada saat itu dia ketahuan lagi untuk ya begitulah ya, dengan wanita lain, cheating dengan wanita lain. Ya kita namanya wanita akan ada perasaan ilfeel juga ya. Kalau dibilang yang enggak. Nah, itu yang sebenarnya cobaan yang menurut aku terberat itu adalah ketika kita diuji sama orang-orang yang paling kita sayang, yang kita anggap bisa melindungi kita gitu. Melindungi, yang bisa kita jadikan pegangan, ternyata orang itu yang justru ngancurin kita gitu. Itu sih berat banget menurut aku ya. Tapi hikmah yang aku dapetin adalah kita nggak boleh bergantung sama manusia gitu. Pada akhirnya kita semua sendiri kan, sendiri. Tapi itu juga yang bikin aku jadi lebih mandiri, lebih bisa apa-apa tuh sendiri. Jadi kalau bisa sendiri dulu deh, jangan. Kalau dulu kan manja ya, dikit-dikit karena ngerasa ada seseorang, wah dia bisa nih, aku bisa ngelakuin hal lain. Tapi sekarang ya memang harus sendiri. Sorry Mbak, ada tisu nggak? Maaf ya, minta aja di sini nggak apa-apa. Biasa. Ya, jangan terlalu percaya sama orang sih sebenarnya, karena kalau kita terlalu percaya sama orang, at the end kita yang bakal sakit sih. Iya benar. Jangan menggantungkan diri sama manusia ya. Benar. Kayak jangan takut buat speak up juga. Kalau misalnya kamu ngerasa kamu nggak salah, kamu ngerasa kamu dizolimi dengan hal-hal yang perkataan-perkataan yang Jadi harus ibaratnya speak up kayak kayak menggaslighting ya, kayak memutarbalikkan fakta, mengkreat kenyataan yang harusnya nggak sesuai, tapi dibikin seolah-olah ini bukan salah gue, salahnya dia gitu kan. Kamu berhak untuk membela diri, bukan semakin mempanjang drama segala macam ya. Kalau memang kita nggak melakukan itu ya kita wajib membela diri. Tapi menurut aku anak itu lambat laun juga dia akan besar dan dia akan lihat sih sifat ibunya itu seperti apa, sifat bapaknya seperti apa gitu. Misal kayak anak-anak aku di rumah, kalau aku bilang itu ketemu dong, ini dong, enggak, ya gimana kalau udah enggak. Yang penting kan kita tidak menjelekkan atau tidak menjauhkan juga kan. gitu. Mereka ngerti juga. Benar, kalaupun mereka melihat kejelekan ibu atau bapaknya, biarkan itu memang anaknya sendiri yang melihat. Aku harus bahagiain Zea sama Ishan gitu. Itu janji aku harus kuat, aku harus bisa bahagiain mereka sampai mereka tuh jangan sampai kekurangan apapun. Walaupun papanya nggak bareng-bareng lagi, aku pengen sebisa mungkin aku ada terus buat mereka. Bener-bener tahun yang bukan cuma ngajarin aku sesuatu ya, tapi menampar menampar gitu kan. Bener-bener aku tuh ditampar buat untuk ngasih tahu hidup ini tuh bukan selamanya sesuai dengan ekspektasi kita gitu. Pasti ada hal-hal yang di luar dari kendali kita. Tapi at the same time aku ngerasa aku tuh kayak dikasih kekuatan gitu, kekuatan lebih kan tuh kan kalau udah ngomongin itu kekuatan lebih untuk wow ternyata aku bisa yang lewat ini, ternyata aku kuat ya, ternyata aku ternyata aku bisa sekuat ini, sampai akhirnya bisa orang-orang tuh nanya sama aku untuk Kak kok bisa sih, aku sih pengennya aku bisa membantu orang-orang juga untuk jadi penguat atau mungkin jadi mereka ngerasa nggak sendiri gitu, punya temen untuk walaupun kita nggak kenal nih ya, kayak chat-chat ada di Instagram gitu ngalamin hal yang mungkin kurang lebih sama, tapi mereka ngerasa terwakilin dan ngerasa punya harapan gitu. Karena Kak Tengku aja bisa loh gitu. Lagi hamil terus punya anak kecil gitu kan, bisa ngelewatin, justru dia malah makin bisa lebih kuat, bisa lebih bersinar. Nah aku pengen ngebuktiin itu sih. Kak Sari ini selalu nge-support aku supaya untuk
ya kuat juga gitu loh dalam hal mungkin di saat aku lagi terpuruk, down, dia sampai kirimin aku buku zikir pagi petang yang sampai sekarang aku masih pegang, dan itu aku jadinya karena di depan mata dan bentuknya kecil juga ya, kayak aku baca terus gitu loh. Itu menurut aku sesuatu hal yang berharga banget ya, berharga banget. Dia kemana-mana kerja bawa anak gitu kan. Jadi terus dengan dia yang malah aku pernah bilang waktu Dewi lahiran, aku ingat banget, kakak ingat nggak Dewi, kakak bilang, Wi kalau mungkin itu terjadi di diri aku nggak bakalan kuat gitu, karena ngelihat Dewi setegar itu, Masya Allah, memang Allah itu tepat memberikan ujian itu tepat pada orangnya gitu. Masih bisa move on dan dengan dalam waktu yang cukup cepat ya gitu. Jadi 6 bulan ya. 6 bulan dia sudah bisa jadi balik seperti Dewi dan the better Dewi gitu. Dan itu aku salut sih, Masya Allah, tabarakallah. Aku sangat-sangat mengagumi Dewi banget ya. So sweet, saling mengagumi ya, Saling kita ya, Kak. mengagumi karena kan memang selama ini juga yang kita tahu apa yang Dewi sedang hadapi di fase kehidupannya yang sekarang, tapi tidak menjadikannya perempuan yang rapuh, malah menjadikannya perempuan yang lebih kuat daripada sebelumnya, insya Allah, karena dia itu support sistemnya lumayan oke ya, teman-temannya baik. Waktu aku ngunjungin Dewi juga kemarin waktu lahiran, Masya Allah, semua teman-temannya, dia tidak sendiri, banyak banget yang sayang, banyak banget yang perhatian. Jadi itu mungkin yang membuat aku ingin mengajak Dewi supaya menjadi contoh dan role model untuk teman-teman kita yang lain mungkin yang mengalami masalah yang sama, bisa mungkin mengikuti Dewi dengan alur-alur cerita dia setelah terjadi di fase kehidupannya yang kurang mengenakan ya gitu, menjadi pribadi yang lebih kuat lagi dan lebih positif. Mungkin dengan sebenarnya sih kayak tipis-tipis ya, kayak Kak Sari ngajak aku untuk kolaps dengan baju-bajunya dia. Mungkin dengan ini aku bisa pelan-pelan sedikit menutup ya, karena kalian tahu kan aku suka buka-bukaan juga ya. Yang kita bayangkan gitu loh, kayak baju muslim itu identik dengan kuno atau makainya gerah. Enggak, ternyata buktinya Kak Sari itu bikin baju yang ada efek coolingnya yang aku pakai waktu aku live kemarin ya, Kak ya. Iya. Itu benar-benar cooling banget. Aku pakai itu padahal syar'i, itu benar-benar cooling banget. Dan itu menurut aku sih salah satu supportnya Kak Sari supaya yaudah pelan-pelan berhijrah yuk. Alhamdulillah ya, di saat aku mulai fokus sama anak-anak lagi, sama hidup aku dengan sendirinya, kerjaan alhamdulillah ada aja berdatangan, menutup akhir tahun juga. Padahal aku tadinya udah mau liburan nih kan, mau pindah juga kan ke Bali, sambil nunggu waktu ada kerjaan, dan kebetulan memang dari orang-orang yang support aku juga, termasuk hari ini kan dari sepupu aku ya. Setahun belakangan ini tuh lumayan berat ya buat aku, dari hamil, terus setelah lahiran ada lagi problem baru lagi, dihajar lagi masalah ini masalah itu, walaupun bukan masalah aku tapi impactnya ke aku. Jadi aku menurut aku butuh penyegaran lah, butuh refreshing, butuh bikin anak-anak happy juga, biar aku juga kalau positif cari uangnya juga lebih semangat gitu loh, nggak selalu masalah mulu. Pengennya ya menikmati, kasih juga udah speak up tentang mental health, karena menurut aku hari gini tuh kebanyakan orang malu untuk speak up, padahal semua kita namanya manusia pasti kita punya masalah dengan yang namanya emosi yang tidak stabil dan lain-lain. Dengan sharing kayak gini kan jadinya ngerasa nggak sendiri ya, Kak? Ya, betul. Kayak wah ternyata gue ngadepin masalah kayak gini, gue ada cobaan kayak gini, bukan gue aja, banyak orang yang struggle untuk itu. Makasih udah speak up tentang itu. Terus makasih juga udah ngajak aku jadi muse kakak hari ini. Semoga rezeki kakak dilancarkan terus. Amin. Dan harapan aku untuk pemirsa Silet semua kedepannya lebih sehat, bahagia, Amin. rezeki lancar. Amin. Pokoknya makin sukses.